Sabar Ustadz Maulana, tenang dulu. Ini Ustadz Maulana udah tenang belum nih? Kalau udah tenang baru saya tanya nih Ustadz. Ya sabar ya. Oke, nih Ustadz nih, tadi kita melihat kejadian ini nih ya, bagaimana hukumnya nih, sholat sambil bermain games. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa menjalankan sholat ini dengan khusyuk banget nih. Mohon izin penjelasannya, silakan Ustadz Maulana, tafadhol. Iya, makasih banyak Mas Fadli. Izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di bulan suci Ramadan hari ini, tepatnya pada tanggal 8 Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah tak terasa sudah puasa yang ke-8. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Dan ingat, makin semangat Ramadannya karena semakin naik Ramadan semakin tinggi pahalanya. Nah, berbicara tentang mempermainkan salat, nauzubillah summa nauzubillah, makanya pendidikan agama itu harus betul-betul diperkenalkan sejak dini. Apalagi anak-anak seperti ini, nauzubillah summa nauzubillah, menganggap remeh tentang salat. Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bermain dadu maka dia sungguh telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah permainan yang menggunakan dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya perjudian. Jadi alat perjudian inilah yang membahayakan. Nah, mohon maaf kalau berbicara tentang salat, bermain dalam salat, hukum neraka, ada 2 neraka yang disiapkan tentang salat. Berkaitan tentang salat, ada 2 neraka. Ada neraka sagar, ada neraka wail. Kalau neraka sagar adalah neraka bagi orang yang meninggalkan salat. Orang yang meninggalkan salat, maka neraka sagar untuknya. Tapi orang yang salat tapi mempermainkan salat, meremehkan salat, maka fawailul lil musallin. Neraka wailah bagi orang yang meremehkan salat. Nah, kategori meremehkan salat ini banyak. Maaf, tidak memuliakan salatnya, memandang enteng salat, menunda-nunda salat, menyepelekan salat, menomor sekiankan salat, atau sengaja meninggalkan salat atau bolong-bolong salatnya. Ini bisa jadi dimasukkan dalam neraka wail, neraka yang menyala-nyala. Apalagi maaf, mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran besar buat kita untuk menempatkan permainan pada tempatnya. Makasih banyak tadi Ustaz Sam sudah menyampaikan, hilangkan semua yang mengganggu sholat. Hilangkan sudah. Alhamdulillah sampai sekarang handphone saya tidak pernah bunyi. Di silent terus sampai seterusnya. Biar aja. Karena supaya lebih konsen. Enggak rusak. Rusak. Apalagi berbicara tentang salat. Salat itu berhadapan dengan Allah. Sedang berkomunikasi dengan Allah. Sedang menghadapkan diri kita kepada Allah. Nah, gimana mungkin ketika kita berhadapan, kemudian kita mengalihkan perhatian kita dengan perhatian yang lain. Nah, ini satu, ketidaksopanan. Ketidaksopanan. Maka mohon maaf, orang yang berusaha untuk usus saja belum tentu salatnya diterima. Apalagi betul-betul nauzubillah ada mengganggu. Maka teknik supaya kita khusyuk, supaya tidak terganggu, maka menyempurnakan kesucian dulu. Lahir batinnya, kemudian tenangkan salatnya, tumak ninanya, kemudian memahami bacaan, kemudian meyakini berhadapan dengan siapa ketika dia sholat. Nah, saya kasih wejangan sedikit buat anak-anakku yang ada di rumah, yang lagi nonton, yang lagi belajar untuk sholat. Ayo, kalau kita sholat itu seakan-akan, mohon izin, ini adalah sholat terakhir kita. Dan sholat ini kita merasa diawasi. Karena sholat itu bukan dilakukan, tapi didirikan. Sekali lagi, seandainya hanya melakukan,
maka kayak orang yang bergerak. Tapi ini adalah bagaimana kita mendirikan sholat. Jadi Iya. sholatnya itu sebelum, ketika, dan setelah. Masya Allah. Ini orang belum tahu mungkin nanti kalau pada saat dikubur ya mungkin kalau Iya. kita baca-baca kitab gitu ya kan. Yang dipertanyakan nanti sholatnya. Yang Kalau perta- sholatnya yang per- main-main gimana Pokoknya jawabnya? diproses dari awalnya, takbirnya sampai salamnya. Iya makanya nauzubillah min Gini, dzalik. kita habis salat saja, apa yang kalimat yang kita pertama baca setelah salam? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai ketika kita salat lain pikirannya. Masya Allah. Jazakallah khairan kasiran. Iya, iya, Makasih iya. banyak Ustaz Maulana.